jalan-jalan di taman bareng. Ini Taman Tainan ya sayang. Betul. Di sini tempatnya anak-anak Cilo. Terus anak-anak Indonesia yang berlibur. iya, menghabiskan waktu liburan nongkrong di pinggir kali. Nyantai di sini. Jadi di sini banyak banget orang Indonesia. Ya cuma orang Indonesia juga. Kan Iya. kebanyakan orang Indonesia. Iya betul. Di sana. Kameramen yang nyotingnya pakai dewek terus. Emangnya lu sih sering shooting gitu. Mereka sedang menikmati hari libur, nongkrong-nongkrong teman-teman. Dan ini istriku ngajak jalan-jalan. Tempatnya lumayan luas. Ada tupai. Sini ada tupai. Kalau di Indonesia ini udah ditangkap diburu sama orang. Tupainya nggak takut orang, loh, biasa aja. Kalau dikasih makan dia juga pasti makan. Oh iya, makannya apa sih? Makanannya pizza sama KFC. Tupai yang berambut hitam ini. Makannya apa? Makan nasi apa makan godong sih? Tuh, dia merayap sangat santai. Wih, kabur. Banyak warung-warung Indonesia. Ketan warung Indonesia. Kemana kita sayang? Refreshing karena ini akhir tahun banyak pesanan kita serbu. Aduh coba lihat tok mungkin. Jadi mau numpang jalan-jalan. Oh, aku tuh mau di shoppingin katanya. Lihat-lihat dari shopping. Lihat-lihat tok apa Akhir mau? tahun banyak yang diskon. Ini di shopping sama lihat-lihat tok. Dan terbaik. Iya, istri sing ngarep shopping ke sing ngemek. Uang lah. Katanya istri yang shopping, dia yang megang nih teman-teman. Ini modalnya penting tapi ini kolak. Oh ya. Tapi sing irang. Hai teman-teman, assalamualaikum. Gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga sehat selalu teman-teman. Teman-teman, ini aku habis baru pulang jalan-jalan sama suami. Niatnya tuh mau beli sendal sama baju, tapi nggak ada yang cocok, jadi nggak beli apa-apa. Oke, jadi sekarang mumpung aku lagi pengen cerita banget, jadi aku sekarang mau cerita perjalananku menjadi TKW sampai aku nikah di Taiwan. Bibi dulu yang krok teman. Istri ini kerok guys. Ceritanya aku nggak sendirian ya teman-teman, aku ditemenin sama suami. Ini tuh kayak temenin aku ngobrol. Kita
sharing perjalanan kita ke Taiwan sampai kita nikah di sini dari awal kita kenal. Jadi dia tuh hobi banget main gitar teman-teman, dia tuh gitaran terus. Karena dia tuh lebih pandai ngomong di depan kamera sebelumnya ketimbang aku teman-teman. Cepet. Gitarnya gitar. Dia itu hobi gitaran dari umur berapa sayang? Sejak SMP. SMP apa SD? SMP lah. SMP. SD mana mau mikirin hal yang aneh-aneh. SMP sampai sekarang gak ada bosennya sama gitar. Buat ini aja sih, istri, buat hiburan. Buat hiburan. Tapi gitar juga harganya mahal. Kalau listrik mahal ya, tapi kalau yang itu murah ya. Yang bolong, yang gitar bolong itu loh. Tergantung kualitas dong, tergantung kualitasnya dong. Ini aja beli second. Second aja lumayan harganya. Oke teman-teman, jadi aku mau sedikit bercerita ya teman-teman. Aku berangkat ke Taiwan itu tahun 2016. Kalau kamu tahun berapa sayang? 2014 akhir. 2014 akhir. Nah aku tahun 2016 awal, bulan 5. Jadi kita beda tahun setengah ya. Masih kan nggak pertama kali kita kenal. Aku jadi sedih guys. Gimana pertama kita kenal? Kita kenal tahun 2016 kan ya sayang? Waktu pertama kali ke aku udah nyampe di Taiwan apa belum ya ceritanya? Jadi dia lupa kayaknya. Coba pertama kali kita kenal. Hah? Pertama kali kita kenal. Iya, tahun berapa? Sekitar 2015. Iyalah, aku udah gak dimana setahun, kurang lebih. Orang aku sini aja tahun 2016, kok kenalnya tahun 2015? Apa ya? Oh iya, pembayaran 2015. Lupa guys, lupa. Sekitar 2016. Oh iya, aku kan masih beda tahun. Setahun setengah. Aku ke Taiwan tuh 2016. Sekarang 2023, jadi aku udah 7 tahun lebih di Taiwan. 8 jalan lah. Iya, udah mau 8 jalan, makanya 7 tahun lebih. Aku 7 tahun lebih. Dia sekitar 9 tahun lebih. 9 tahun. Lebih apa jalan? Lebih 9 tahun. Jadi aku selama 7 tahun lebih belum pulang. Dia juga sama 9 tahun belum pulang ke Indonesia. Jadi aku pertama kali ke Taiwan itu tahun 2016. Dulu waktu pertama kali kerja ke Taiwan itu aku bekerja merawat lansia. Aku kerja di PRT teman-teman, yang kerjanya ngerawat orang sakit. Jadi di majikan pertama aku bekerja merawat nenek. Terus selama 3 tahun kontrak habis, aku memutuskan untuk pindah majikan. Aku pindah kerja untuk merawat kakek. Di sana aku juga bertahan selama 3 tahun. Nah setelah 3 tahun finish, aku memutuskan untuk pindah ke pabrik. Nah kebetulan di tempat kerjanya Mas Agit ini mencoba untuk menanyakan sama bos, dan alhamdulillah itu diterima. Dan itu juga perjalanannya tuh luar biasa banget, karena yang namanya bekerja PRT, job PRT untuk pindah pabrik itu sedikit repot ya teman-teman. Karena kan PRT kalau pindah ke pabrik kan harus cek lokasi dan segala macem. Tapi kan kalau PRT itu susah banget untuk mengambil waktu libur untuk bisa pindah ke pabrik gitu teman-teman. Nah jadi kemarin waktu setelah cek lokasi ke sekian tempat ya, aku juga kerja izin. Iya, dia ikut nemenin karena aku kan nggak tahu daerah sini. Sakit padahal
ketemu dia di stasiun mana, nanti ketemu di stasiun mana, terus mau cek log di tempat mana juga. Terus ada juga yang udah cek log ketemu langsung sama bos majikannya, temanku juga itu. Terus dianya katanya bosnya udah oke, dianya juga rada bimbang sih, tapi giliran bosnya mereka udah oke, agensinya yang susah katanya, nggak bisa mindahin PRT ke pabrik. Iya, karena PRT ke pabrik itu susah banget untuk dipindahin karena banyak, sebenarnya sih bukan susah sih, tapi karena kadang agensi kita itu yang tidak mau melepaskan untuk pindah agensi, karena kebanyakan kan PRT ke pabrik harus pindah agensi gitu teman-teman. Nah, jadi dalam waktu tinggal 2 minggu. Kalau selama 2 minggu aku nggak dapet kerjaan, aku harus pulang ke Indonesia. Dan dia itu nyoba-nyoba tanya sama bosnya, dan ternyata alhamdulillah diterima. Jadi langsung diterima dan bisa kerja ya. Bisa kerja. Nah, sekarang kembali lagi ke awal cerita. Aku kenal dia. Mungkin dia udah lupa ya, maklum namanya cowok ya. Tapi kalau aku tuh masih ingat banget. Jadi tahun 2016 aku tuh lagi proses di PT untuk berangkat ke Taiwan. Nah, jadi ceritanya itu udah 1 minggu sebelum aku berangkat ke Taiwan, aku tuh upload foto. Nah, foto itu seperti lagi duduk di tempat ruangan gitu, dan di situ ada mejanya kayak orang identik dengan mau masuk ke PT gitu ya teman-teman. Nah, terus dia komen karena kita punya berteman tapi kita nggak saling kenal sama sekali. Terus tiba-tiba dia inbox, ingat nggak sayang? Inbox, ya dia inbox mau ke luar negeri ya mbak gitu. Gimana ya sayangnya? Aku juga udah lupa banget lah. Nah, terus di situ aku merespon ya teman-teman. Jadi keadaan dulu aku tuh sebenarnya masih punya sedikit suami ya, tapi kan karena kita udah sedang gimana ya, udah sendiri-sendiri gitu. Cuman pada saat itu memang belum proses bercerai, tapi kita udah memutuskan untuk sendiri-sendiri gitu teman-teman ya. Jadi dia inbox aku, terus tiba-tiba dia telepon, terus kita saling komunikasi, dan ternyata kita cocok gitu ya teman-teman. Kita nyambung ini seperti ya, ini. kita nyambung, terus kita berlanjut sampai ke Taiwan ya teman-teman. Jalani kontrak pertama dia 3 tahun selesai, terus dia pindah majikan, kontrak kedua selesai, terus 1 pabrik. Iya. tetap Jadi masih selama pabrik satu yang iya, sama. jadi selama di Taiwan aku tuh sama sekali nggak pernah mengenal lelaki lain selain dia teman-teman. Dan jarak pekerjaan kita itu dulu jauh banget ya. Jadi perjalanannya udah 2 jam. Jadi aku udah di Yuanlin, di Chonghua, kalau dia tuh di Tainan. Jadi buat teman-teman yang di Taiwan, kalian pasti tahu daerah itu tuh lumayan jauh. Dan sedangkan aku PRT tuh liburnya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, sedangkan dia itu seminggu itu libur. Tapi alhamdulillah kita menjalin komitmen dan saling percaya. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih baik-baik aja, dan semoga seterusnya baik-baik aja. Dan kenapa kita memutuskan untuk menikah di Taiwan? Karena yang pertama kita sudah mengenal sangat jauh ya teman-teman, dari tahun 2016, terus nikahnya tahun 2023, itu sekitar 7 tahunan lebih ya kita menjalin komitmen. Terus lebaran kemarin keluarganya dia itu memutuskan untuk melamar, dan alhamdulillah keluarga saya menerima, dan keluarganya dia itu menerima dengan apa adanya ya, karena ya saya juga sudah jujur dari awal kalau saya itu seorang single mom gitu ya, aku punya anak. Dan alhamdulillah, gimana sayang, ketika kamu tahu aku punya anak, tapi memang udah dari awal sih, jadi udah nggak kaget mungkin ya. Sudah terbiasa. Iya, jadi alhamdulillah. Guys. Jadi ya memang ya gimana ya, jadi mau diceritain juga susah ya Jadi teman-teman.
itu bukan masalah beban, malah penyemangat seperti itu loh, teman-teman. Alhamdulillah dia memang menerima aku apa adanya. Dan dia juga sayang banget sih sama anakku. Dan anakku tuh juga mungkin karena dia sudah lama sekali nggak punya ayah, dan dia juga nggak pernah komunikasi dengan bapak kandungnya ya. Jadi ketika aku minta izin sama anakku untuk ibu menikah lagi, alhamdulillah responnya itu luar biasa. Dia sama sekali tidak melarang. Tapi untuk sampai sekarang detik ini, dia untuk menyebut nama dia masih malu-malu ayah gitu ya, dia tuh masih malu banget ya sayang. Kemarin ya dia kan mau berterima kasih katanya juga, minta beli layangan yang gede. Nah jadi dia tuh rutin beli layangan, tapi belinya tanpa sepengetahuan dia. Jadi tiba-tiba datang layangan besar, otomatis kan dia kaget dan senang banget gitu kan. Terus diledekin sama banyak, suruh itu terima kasih sama ayah. Kata dia bilang dia malu, bingung mau ngomong apa gitu. Kayak aku terharu banget ya, karena gimana ya teman-teman, jadi selama dia umur setahun ya sampai umur sekarang gitu nggak pernah yang namanya menyebut nama ayah, bapak. Itu kayak mungkin di ucapan dia itu kayak aneh ya, gimana ya, kayak susah mungkin ngucapinnya ya, karena dia sudah terbiasa memanggil saya. Jadi dia udahlah terima kasih sama ibu aja, karena susah untuk mengungkapinya gitu loh teman-teman. Dia susah banget ya, mamaku aja bilang dia susah banget untuk mengucapin terima kasih. Tapi ya sebenarnya dia pengen mengucapin terima kasih karena dia terharu banget. Tapi ya karena sudah lama ya teman-teman nggak manggil ayah. Jadi ya seperti itu teman-teman. Aku berangkat ke Taiwan itu dia masih umur 2 tahun dan sekarang udah kelas 4 SD. Dan sekarang setelah dia tahu punya ayah, dia sangat senang sekali. Dia karena kemarin mbahnya itu sempat mengadu ke aku, cerita bahwa di sekolahan itu ada temennya yang bantuan anak yatim gitu kan. Nah terus santunan anak yatim. Nah setelah dia pulang, dia ngadu ke mbahnya, bahwa aku nggak dapat bantuan ya, padahal aku tuh anak yatim. Dia bilangnya anak yatim, Saru, kamu bukan anak yatim, kamu masih punya orang tua, masih punya ayah ibu. Lah kalau aku punya ayah, mana ayahku? Orang dia kan nggak pernah yang namanya dengar suara ayahnya, apalagi ketemu orangnya gitu ya teman-teman. Setelah sekarang dia udah punya ayah, dia pasti nggak bakalan ngerasa bahwa dia tuh seperti itu. Mungkin dulu waktu dia belum punya ayah, dia ngerasanya begitu, karena setahu dia itu hanya ada aku, ibunya gitu loh. Ibaratnya nggak pernah mendengar. Dia mungkin dia ngerasa aku punya ayah, tapi kok aku nggak pernah dengar suara ayahnya gitu. Mungkin seperti itu. Jadi alhamdulillah sekarang dia udah sangat senang sekali punya ayah, walaupun belum pernah ketemu. Sama aku aja ibunya ya yang udah lama banget, udah 7 tahun. Mudah-mudahan tahun depan punya rezeki yang lebih bisa pulang. Teman-teman doain ya teman-teman. Nah jadi seperti itu ceritanya. Jadi memutuskan untuk menikah di Taiwan itu karena dukungan dari keluarga, utama dari keluarga aku, karena aku kan sebagai anak cewek. Jadi bapakku mengusulkan untuk kalau memang bisa nikah di Taiwan karena belum bisa pulang, itu ya mudah-mudahan disegerakan aja di Taiwan. Alhamdulillah ternyata di sini tuh bisa buat menikah. Jadi sementara kita nikah di sini dulu, besok kalau di Taiwan, kalau di Indonesia kita bisa nikah yang resmi gitu teman-teman. Perjuangannya luar biasa banget. Kita berdua itu pejuang keluarga teman-teman, 7 tahun sama 9 tahun. Kalau ditanya aku nggak pulang-pulang, emang nggak kangen sama keluarga, nggak kangen sama anak, aku bingung jawabnya. Kayaknya nggak ada di orang tua yang nggak kangen sama orang tua sama anaknya, tapi karena ada hal yang memang belum bisa pulang. Mau bagaimana lagi, kita hanya bisa sabar dan selalu berusaha. Oke teman-teman, itu saja cerita saya hari ini. Semoga bisa menghibur teman-teman ya teman-teman. Oke, itu saja.
kali ini. Terima kasih sudah menonton video. Bye sayang.